Berapa kali Rasulullah SAW bertemu Jibril? Jawabannya tentu banyak sekali. Ya, karena lebih dari 22 tahun Jibril datang menemui Nabi SAW dan kemudian mengantarkan wahyu. Jawabannya banyak sekali. Bagaimana kalau pertemuan Jibril dan Nabi Muhammad pertemuannya di bulan Ramadan? Apa yang bisa kita pelajari? Selamat datang di Ramadan Kalibrasi Rasa, tempatmu berinspirasi. Kita akan pelajari langsung dari kalimat sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Quran. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi itu orang yang paling dermawan. Dia manusia paling dermawan dalam kebaikan. Tapi Nabi lebih dermawan lagi dalam kebaikan di bulan Ramadan ketika ditemui oleh Jibril, kemudian Jibril mudarosah Quran dengan Nabi SAW. Walqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril itu menemui Nabi setiap malam di bulan Ramadan. Kalau ini kita gabung juga dengan kalimat putri Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu anha. Beliau, Fatimah, menceritakan tentang itu mengapa Fatimah radhiyallahu anha kemudian dibisiki Nabi 2 kali. Dibisiki pertama, Fatimah menangis. Kemudian tidak lama dibisiki kedua, kemudian Fatimah tersenyum. Unik gitu. 2 bisikan dalam jarak waktu yang tidak lama, tapi bisikan pertama membuat Fatimah menangis, bisikan kedua membuat Fatimah tersenyum. Dan itu nanti ditanyakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata kata Fatimah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan di bisikan yang pertama itu bahwa kata Nabi, biasanya Jibril datang ke saya setiap tahun itu yu'aridul Quran marrah. Nabi itu mu'arodoh Quran sekali, menyampaikan mudarosah dengan Nabi sekali. Tapi tahun ini 2 kali. Sekali selesai. Jadi 2 kali selesai Qurannya. Kemudian Nabi mengatakan rasanya itu memang sudah menunjukkan dekatnya ajalku. Itu membuat Fatimah radhiyallahu anha menangis. Ada bisikan yang kedua, kenapa tersenyum? Karena Fatimah dibisikin Nabi lagi bahwa kamu adalah keluargaku yang paling cepat menyusul aku. Itu berita tentang kematian sebenarnya. Tapi jauh lebih penting bersama orang yang paling dicintai daripada hidup. Apalagi adalah Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita belajar tentang Ramadan yang ternyata ada pertemuan 2 manusia, satu manusia paling mulia dan satu malaikat paling mulia. Pertemuan ini, pertemuan puncak kemuliaan makhluk ini di bulan yang paling mulia menghasilkan mudarosah Quran dan kedermawanan. Tepat sekali. Mudarosah Quran dan kedermawanan. Di dalam kalimat Abdullah bin Abbas, kalimatnya adalah mudarosah. Dalam kalimatnya Fatimah radhiyallahu anha, kalimatnya adalah mu'arodoh. Mudarosah, kata dars itu pelajaran, mudarosah itu saling. Jadi saling memberi pelajaran. Kalau mu'arodoh art itu memaparkan sebenarnya, jadi semacam menyetorkan Al-Quran, saling menyetorkan Al-Quran. Antara siapa? Antara Nabi Muhammad SAW dan Jibril alaihissalam.
Jadi mari kita bayangkan lebih dalam supaya Ramadan kita ini memberi inspirasi besar. Ramadan Nabi SAW itu setiap malam Nabi bertemu Jibril. Kemudian melakukan mudarasah Quran atau mu'aradhah Quran. Jadi gabungan antara saling menyetorkan bacaan, artinya hafalan tentu, atau bacaan paling tidak kalau hari ini. Kemudian saling belajar ilmunya berarti isinya. Jadi bacaan sekaligus maknanya. Dan itu saling. Karena ini levelnya level Nabi dan malaikat. Saling belajar dan saling menyetorkan ini yang kemudian dipotret oleh para ulama dengan kalimat bahwa ini adalah keutamaan untuk duduk mempelajari Al-Quran bersama-sama tadi, sekaligus untuk menyetorkan Quran, bacaan Quran kepada yang lebih ahli. Itu keutamaannya. Baik, kemudian, bukankah ini mestinya menjadi inspirasi pelajaran ya, setidaknya untuk Ramadan kita? Mengapa kita tidak coba? Mungkin tidak tiap malam seperti Nabi, mungkin sekali waktu. Sekali waktu di Ramadan kita, jangan hanya baca Quran sendiri. Jangan hanya mengurojaah, menghafal Quran sendiri. Ajak orang tertentu, mungkin anggota keluarga kita, kemudian ajak mereka untuk saling menyetorkan bacaan atau saling menyetorkan hafalan. Kemudian setelah itu kita akan berbincang tentang makna Al-Quran. Coba. Kalau tidak setiap malam, coba beberapa malam dan rasakan itu pasti lebih istimewa. Karena itu Ramadan Nabi kita Muhammad SAW. Coba. Mudarosah, kemudian mu'aradhah. Atau mu'aradhah, kemudian mudarosah. Ternyata ada hasil lain. Mari kita bayangkan dulu ya. Rasul didatangi Jibril. Rasulullah SAW didatangi Jibril. Duduk bersama setiap malam Ramadan. Kemudian saling menyetorkan bacaan, hafalannya. Kemudian saling memberi pelajaran tentang makna. Indah sekali. Sangat indah. Dan pasti akan sangat dalam. Okay. Tapi kebersamaan itu bukan hanya di situ berhentinya. Kalaupun berhenti di situ, itu sangat istimewa. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Para ulama menyoroti kata-kata yang lain yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Mengapa Abdullah bin Abbas menghubungkan pertemuan setiap malam Nabi dengan Jibril untuk mudarasah Quran? Kenapa dihubungkan dengan kata ajwad? Kata ajwad artinya yang paling dermawan. Bahwa Nabi orang yang paling dermawan dalam kebaikan, dan Nabi menjadi lebih dermawan ketika ditemui Jibril dan Jibril mudarasah Quran. Katanya Imam As-Sindi dalam bukunya Hasyiah beliau, Hasyiah itu catatan ringan terhadap Sunan Nasa'i. Imam As-Sindi mengatakan tentang kalimat itu bahwa kedermawanan itu adalah hasil dari dua hal, yaitu pertemuan dan mudarosah. Dua. Pertemuan siapa? Pertemuan antara Nabi Muhammad dan Jibril. Kemudian mudarosah Quran. Dua hal ini menyebabkan atau menghasilkan kedermawanan. Itu catatan menarik, penting sekali itu. Nah, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala juga menyampaikan tentang mengapa kita menjadi lebih dermawan di bulan Ramadan. Itu sampaikan beberapa poin, di antaranya sama. Di antaranya adalah tentang pertemuan Nabi Muhammad dengan Jibril yang disyukuri oleh Nabi Muhammad SAW. Bertemu Jibril disyukuri. Dan yang kedua adalah mudarasah Quran. Dengan mudarasah Quran itu, kata Imam Ibnu Jauzi, maka akhirat itu menjadi lebih dekat
Sehingga orang dengan sangat mudah mengeluarkan hartanya dan kemudian dia menjadi orang yang sangat dermawan, yang dermawannya melebihi bulan-bulan yang lain. Kalau kita diizinkan untuk mengambil pelajaran penting di sini, ini pelajaran tentang teman duduk. Teman duduk. Ya, pilih teman dudukmu. Teman duduk, Nabi Muhammad SAW duduk dengan Jibril di bulan paling mulia. Jadi kalau pelajaran pertama yang mau kita ambil adalah Ramadan, Anda tidak ganti teman duduk Anda, kecuali teman duduk Anda sudah orang pilihan. Agar Anda menjadi orang pilihan. Di luar Ramadan, bulan-bulan 11 itu belajar dari Ramadan. Tentang pilih teman duduk Anda. Jangan mengatakan begini, jangan berkata bahwa mengapa kita harus pilih-pilih teman, tidak boleh pilih teman. Loh, kita harus memilih teman. Mengapa? Karena kita harus memilih orang pilihan untuk jadi teman kita, agar kita juga jadi orang pilihan. Itu mengapa kita harus memilih teman duduk kita. Belajar dari kisah pertemuan Jibril dan Muhammad SAW di bulan Ramadan, kemudian menghasilkan kedermawanan, subhanallah. Seperti kalimat Imam As-Sindi dan Imam Ibnu Jauzi, bahwa teman duduk itu, mari kita syukuri. Kalau kita punya teman duduk yang baik, maka itu artinya adalah teman duduk yang wajib kita syukuri. Kita syukuri kebersamaan ini. Kita syukuri indahnya pertemanan dan persahabatan ini. Kita syukuri bahwa pertemuan-pertemuan kita dalam rangka ketaatan dan kebaikan itu kenikmatan yang luar biasa. Teman duduk juga tentang apa yang akan kita bahas. Nabi Muhammad SAW membahas kemuliaan Al-Quran Karim. Pertemanan tentang apa yang akan kita bahas. Pertemanan tentang saling memberi manfaat. Karena Nabi dan Jibril saling membaca, saling menyetorkan, saling memberi makna, saling memberi pelajaran, saling. Pertemanan itu tentang saling. Yaitu saling memberi manfaat. Dan pertemanan itu tentang menghasilkan kedermawanan. Kalau pertemanan kita, pertemanan yang baik dan benar, terbangun kedermawanan kita. Sehingga tidak ada tempatnya bagi yang pelit itu. Jadi pelajaran paling penting tentang teman duduk adalah bagaimana kita cek betul, lihat betul siapa teman duduk kita. Siapa teman bincang kita, siapa sahabat akrab kita yang kita sering bertemu dan duduk bersama. Kalau belum menghasilkan pilihan, kalau belum menghasilkan kebermanfaatan, kalau belum membuat kita menjadi orang dermawan, nampaknya kita harus mengevaluasi ulang tentang teman duduk kita. Pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Jibril alaihissalam adalah tentang kenaikan level. Begitu kata Imam Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari yang menjelaskan Sahih Bukhari. Ini inspirasi saya. Mana inspirasimu?